Hai guys, selamat datang di channel aku. Di sini aku ingin membagikan kepada kalian cuplikan-cuplikan dari buku yang aku baca. Yang aku rasa ini juga bisa memberikan kepada kalian insight atau pandangan baru terhadap sesuatu yang akan kita bahas. Jadi silahkan cari posisi yang nyaman buat kamu, dan aku sarankan gunakan headset atau headphone kamu agar pesannya bisa lebih terasa sampai ke hati kamu. Tetap stay tune, jangan di skip dan dengarkan sampai akhir ya. Ya teman-teman, sebelumnya kita pernah membicarakan mengenai tingkatan ikhlas dan makna ikhlas. Nah kali ini aku ingin melanjutkan, yaitu bagaimana cara kita mengukur keikhlasan. Ya, kadangkala kita mudah untuk mengatakan bahwa apa yang selama ini kita lakukan dan perjuangkan telah dilandasi keikhlasan untuk mendapatkan keridhaan Allah. Terkadang dalam hati kita berbisik dan berkata, ternyata aku telah sanggup ikhlas. Tapi, apakah benar amal yang kita lakukan selama ini telah ikhlas? Apakah kita telah mampu meraih prestasi dalam tangga keikhlasan? Apakah benar pernyataan hati kita bahwa selama ini kita telah mampu ikhlas? Perlu kita ketahui dan ingat bahwa sangat penting bagi kita untuk terus mencari cara menakar keikhlasan dalam diri kita sendiri. Dengan inilah kita akan yakin bahwa apa yang kita lakukan bukan karena dunia dan isinya, tapi semata-mata diawali dan dilandasi dengan meniatkannya untuk memenuhi perintah Allah dan Rasulullah. Lalu apakah ikhlas itu dapat diukur atau ditimbang? Memang keikhlasan adalah rahasia dari rahasia yang teramat lembut, sehingga samar dari dugaan semua yang hidup. Begitu samar dan tersembunyi sehingga sulit bagi diri seseorang atau orang lain untuk mengukur kemurniannya. Dalam hadis Nabi disebutkan, keikhlasan adalah rahasia yang diambil dari rahasia-rahasiaku. Aku telah menempatkannya sebagai amanat di hati sanubari hamba-hambaku yang aku cinta. Hadis riwayat Al-Qazwaini. Yang bisa mengukur ilmu ini adalah hati masing-masing individu. Yang memiliki dan menggunakan ilmu ini, itu pun belum tentu 100% pas. Hanya Allah yang paling benar mengukur keikhlasan seseorang. Seringkali seseorang termangu lama, setelah itu ia baru mengetahui bahwa niat yang semula ia sangka sudah ikhlas ketika ditimbang dan diukur, ternyata masih tercampur dengan keinginan dipuji orang lain, sehingga amalan itu tidak diterima dan dilemparkan lagi ke mukanya. Salah seorang ulama pernah mengatakan bahwa di saat kita melakukan sesuatu dan kita mengatakan pada orang lain, aku ikhlas kok, di saat itulah kita malah berbuat riya, karena kita telah memamerkan keikhlasan kita kepada orang lain. Tak disadari namun pasti, walaupun hanya berupa harapan kecil, tapi kita telah berharap untuk mendapatkan nilai yang baik di mata orang lain saat kita mengatakan bahwa kita ikhlas. Padahal ikhlas itu adalah keadaan di mana kita tidak mengharapkan apapun dari sesama makhluknya Allah, baik berupa hal yang berwujud maupun yang tidak. Begitulah keikhlasan seseorang sangat rentan dikotori penyakit riya, sebab keduanya menempati ruang yang sama, yaitu hati. Karena itu, jarak antara ikhlas dan riya sangat dekat. Perbedaan di antara keduanya sangat tipis, bahkan lebih tipis dari kulit bawang. Sungguh sangat sulit mengukur keikhlasan seseorang melalui pandangan lahiriah. Namun demikian, keikhlasan bukan sesuatu yang tidak bisa diukur. Berbuat ikhlas dalam beramal atau memberikan sesuatu betul-betul tanpa berharap balasan kecuali ridho Allah saja ada ciri-cirinya. Karena bagaimanapun, kondisi batinlah orang yang ikhlas pasti akan menampak pada sikap dan perilakunya. Begitu pula sebaliknya, orang yang tidak ikhlas akan tampak dari raut muka, perangai, sikap, dan gerak-gerak lahiriahnya. Walaupun terkadang semua bentuk penampilan lahiriah itu ya belum tentu menggambarkan kondisi batiniahnya. Ikhlas itu mempunyai bukti penguat dan tanda-tanda yang banyak sekali macamnya dalam kehidupan orang yang mukhlis. Beberapa indikator ini mudah-mudahan dapat dijadikan parameter keikhlasan yang ada pada dalam diri kita. Karena akan sia-sia segala amal perbuatan, baik yang bersifat ibadah maupun muamalah, apabila tidak menghadirkan keikhlasan yang murni semata-mata hanya untuk Allah. Pertama, tidak terpengaruh oleh pujian atau celaan orang lain. Pujian atau sanjungan orang lain terhadap seseorang merupakan suatu hal yang pada umumnya disenangi oleh manusia. Siapa yang tidak senang jika dipuji? Bukankah pujian itu menyenangkan dan menggembirakan?
Begitu pula sebaliknya, celaan dari orang lain merupakan hal yang pada umumnya tidak disukai manusia. Watak dasar manusia itu benci, lari, dan bahkan marah jika dicela orang lain. Tapi bagi orang yang ikhlas, ia tidak akan terpengaruh dan terkecoh. Tapi bagi orang yang ikhlas, ia tidak akan terpengaruh dan terkecoh oleh pujian dan sanjungan. Ia juga tidak akan terpengaruh dan kemudian berubah sikapnya karena dicela orang lain. Hati dan perilakunya tetap stabil meskipun dalam kondisi dipuji atau dicaci manusia. Bahkan dia lupa kepada amal yang dilakukan dan tak berharap sedikit pun balasan dari Allah. Itulah tanda bahwa ia telah benar dalam keikhlasannya. Ketika orang yang ikhlas mengetahui bahwa dirinya dipuji karena beramal soleh, maka tidaklah pujian tersebut kecuali hanya akan membuat ia semakin tawadu atau rendah diri kepada Allah. Ia pun menyadari bahwa pujian tersebut merupakan fitnah atau ujian baginya, sehingga ia pun berdoa kepada Allah untuk menyelamatkannya dari fitnah tersebut. Ia juga tahu dan yakin bahwa tidak ada pujian yang dapat bermanfaat untuknya, dan tidak ada celaan yang dapat membahayakannya, kecuali apabila kesemuanya itu berasal dari Allah. Baginya pujian Allah lebih penting dan lebih mulia daripada pujian manusia. Atau ketika dia mendengar ada orang lain yang mencela amal perbuatannya, meremehkan atau mengejeknya, padahal ia tahu bahwa ia telah berusaha seikhlas mungkin, maka ia tidak akan marah, berubah raut mukanya, atau menjadi benci dan berpaling dari orang yang mencelanya. Ia mengabaikan begitu saja segala cemoohan yang diarahkan kepadanya, karena perhatiannya hanya tertuju pada keridhaan Allah. Justru, ia semakin menyadari kekurangan amalnya. Ia sibuk mengoreksi amalnya dan memohon ampun serta perlindungan kepada Allah dari segala aib dan celaknya. Bagi orang yang ikhlas, dipuji, dihargai, tidak dipuji, bahkan dicaci sama saja, karena baginya pujian dari Allah yang penting. Allah lah tujuan dari segala amalnya. Memang sulit untuk sampai pada keadaan seperti ini, tapi inilah ujian dari keikhlasan. Inilah bukti kalau kita memang ikhlas. Dan biasanya ujian ini datang setelah kita melakukan amal. Bisa jadi saat sedang beramal kita mampu ikhlas dan menghindari kecenderungan riya. Kita bisa saja berkata ketika menolong seseorang, benar saya ikhlas melakukan ini, saya tulus memberikan bantuan ini. Dan kata-kata itu benar keluar dari lubuk hati kita yang terdalam. Tapi jangan menganggap kita telah lulus dari ujian ikhlas. Ikhlas tidak hanya berhenti sampai di situ saja. Setelah beramal, kita pun harus menjaga keikhlasan kita. Keikhlasan kita itu akan terlihat saat kita mendengar pujian atau celaan orang lain. Saat itulah kita akan tahu bahwa niat kita itu benar-benar ikhlas atau tidak. Zunnun berkata, 3 hal termasuk pertanda keikhlasan: samanya pujian dan celaan dari masyarakat umum, lupa melihat amal di dalam amal, lupa mendapatkan pahala di akhirat. Ciri yang kedua adalah tidak marah atau kecewa jika orang lain tidak membalas budi baik kita. Jika suatu ketika orang yang pernah kita bantu balik acuh terhadap kita, tidak mau menghargai kebaikan kita, atau bahkan mencela dan mengguncing kita, bagaimanakah sikap kita ketika itu? Jika kita tetap tenang dan respek terhadapnya dan mengembalikan semua urusannya pada Allah, maka itu pertanda bahwa kita telah mampu ikhlas. Tapi jika kita kemudian kecewa dengan amal baik kita, berubah membencinya, mengatakan tidak baik kepadanya, tidak mau lagi menghormati dan acuh terhadapnya, itu pertanda bahwa kita belum benar-benar ikhlas. Amal perbuatan kita masih dipengaruhi oleh balasan dari orang lain. Mungkin kita pernah mendengar orang yang berkata mirip begini, sudah capek-capek saya tolong, saya sudah korban waktu, ya, saya sudah beri kamu kesempatan, sekarang tidak taunya malah ngelunjak. Dasar orang tidak punya sopan santun, tidak tahu balas budi, gak ngehormatin saya. Kalau ia ditanya balik, jadi kamu gak ikhlas nih? Ia menjawab, ya ikhlas dong, tapi kan kamu harus tahu diri. Nah, kalaupun kita belum pernah mendengar ucapan yang seperti itu, mungkin saja secara tidak sadar pernah terdengar di hati kita kata-kata yang semisal itu. Mulut kita tidak mengucapkan kata-kata, bibir kita membisu, tapi hati kita tetap mengomel dan mengatakan hal yang mencela dan memarahinya. Ya, budaya saling membalas memang sudah membudaya di masyarakat kita. Misalnya, kalau kita ditolong oleh seseorang, maka sudah selayaknya kita menghormati, memuliakan, dan kadang bahkan ada yang mendekati, mengidolakan, atau memuja. Kalau suatu saat kita pernah dipinjami uang oleh teman kita, maka sudah sepatutnya jika di kemudian hari kita pun mau mengutangi uang kepadanya.
Hal ini memang baik dan sudah selayaknya, tapi yang perlu diwaspadai, orang yang menolong kadang-kadang akhirnya malah terbiasa untuk dihormati ketika dia menolong seseorang. Maka apabila suatu saat dia menolong seseorang yang kemudian tidak menghormatinya, keluarlah dari mulutnya kata-kata yang mirip begini, dasar nggak tahu terima kasih, tidak tahu balas budi, udah ditolong juga, coba kalau tidak ada saya, dan bla bla bla. Atau bisa jadi mulutnya tidak berucap kata-kata itu, tapi hatinya tetap mengatakan demikian. Sikap seperti itu jelas menggambarkan kalau ia tidak ikhlas dalam memberikan bantuan. Ciri orang yang ikhlas tidak pernah berusaha untuk mendapatkan cinta, kepuasan, penghargaan, perhatian, dan pujian dari siapapun kecuali Allah. Adanya keinginan untuk mendapatkan semua itu dari manusia adalah tanda bahwa ia telah gagal menghadapkan wajahnya kepada Allah dengan keikhlasan dan kesucian. Ciri yang ketiga adalah sama amalnya dalam kesendiriannya atau keramaiannya. Di antara tanda kalau kita telah ikhlas adalah kesamaan amal ibadah kita dikala sendiri dan di waktu dilihat orang banyak. Sahabat Ali radhiyallahu anhu berkata, ada 4 tanda orang yang riya. Pertama, malas bila beribadah sendirian, rajin di depan orang banyak, bertambah amalnya bila dipuji, dan berkurang bila tidak ada yang memujinya. Jika memang benar kita ikhlas beribadah hanya karena Allah, maka tentu ibadah kita akan tetap berkualitas baik saat sendiri atau ketika dalam keramaian. Orang-orang yang ikhlas adalah orang yang kualitas beramalnya dalam kondisi ada atau tidak ada orang yang memperhatikan tetap sama. Ia tidak pernah cari perhatian dan bikin aksi di depan orang banyak dengan amalnya. Berbeda dengan orang yang kurang ikhlas, ibadahnya justru lebih bagus dilakukan ketika ada orang lain yang memperhatikannya. Ketika sholat berjamaah, apalagi sebagai imam, kita mengerjakannya dengan khusyuk dan lama. Tapi apakah hal tersebut akan kita lakukan dengan kadar yang sama di saat kita beramal sendirian? Apabila amal kita tetap sama, bahkan cenderung lebih baik, lebih lama, lebih enak, dan lebih khusyuk, maka itu bisa diharapkan kita telah mampu ikhlas. Namun bila yang terjadi sebaliknya, ada kemungkinan amal kita belumlah ikhlas. Ada seseorang yang menjadi imam sholat. Dia membaca Al-Quran dengan tajwid dan tartil. Ia membaca surat-surat yang panjang tanpa rasa lelah sedikit pun hingga makmumnya kelelahan. Ia ruku dan sujud dengan sangat tertib. Tapi ketika ia sholat sendirian, ia membaca surat-surat yang pendek tanpa memperhatikan tajwid dan tartil. Ada lagi orang yang sholat di masjid dengan khusyuk. Ia lakukan sholat sunnah dan menyelesaikan wirid panjang. Ia kerjakan semua itu dengan mudah dan ringan. Tapi bila ia sholat di rumah, ia sholat dengan super cepat. Sesudah sholat membaca wirid yang sangat pendek, lalu meninggalkan tempat sholat tanpa melakukan sholat sunnah. Ada juga seorang penceramah yang sedang memberikan ceramah keagamaan. Ketika ia melihat audiens yang sedikit dan melihat para pendengarnya hanya orang-orang biasa, maka ia menyampaikan ceramah dengan biasa-biasa saja. Tapi di saat ia melihat audiensnya adalah orang-orang penting, maka tanpa tersadar, ia menyampaikan ceramahnya dengan penuh semangat dan berusaha dengan sebaik mungkin. Begitulah, maka kita harus selalu waspada dan hati-hati terhadap gejala-gejala yang seperti ini. Jika muncul gejala atau tanda-tanda yang demikian, maka kita harus cepat-cepat introspeksi diri karena barangkali amal kita telah tersusupi riya. Ciri yang keempat, tidak berbangga diri di hadapan manusia. Indikator lain dari orang yang ikhlas adalah tidak adanya kebanggaan dan kencongkakan di hadapan manusia atas amal-amal solehnya. Misalnya, seorang yang ikhlas tidak akan memulai pembicaraan tentang dirinya dengan memuji dirinya pada setiap majelis yang didudukinya. Jika ia melakukan itu, maka itu adalah salah satu bentuk dari kesombongan dan berbangga-bangga dengan amal yang justru akan menghilangkan pahala amalnya. Orang yang ikhlas juga tidak mencari perhatian, popularitas, dan tidak menonjolkan diri, karena ia sadar sehebat apapun ketenaran di sisi manusia tidak artinya di hadapan Allah, andai kata tidak memiliki keikhlasan. Seorang hamba ahli ikhlas tidak sibuk menonjolkan diri, menyebut-nyebut amalnya, memamerkan hartanya, keilmuannya, kedudukannya, dan aneka topeng duniawi lainnya, karena itu tidak berguna kalau Allah menghinakannya. Ciri yang kelima, suka beramal secara diam-diam. Orang yang ikhlas adalah orang yang mencukupkan dengan pandangan dan pengawasan Allah saja terhadap dirinya. Ia telah puas dan bahagia dengan penilaian dan pahala dari Allah. Orang lain tidak perlu tahu dengan amal ketaatannya. Karena itu, ia justru suka jika amalnya tidak dilihat orang. Ia senang berbuat taat secara diam-diam. Ia berusaha menyembunyikan kebaikannya sebagaimana ia berusaha menyembunyikan keburukannya.
Ketika tangan kanannya mengeluarkan sedekah, maka ia menyembunyikan tangan kirinya. Ia banyak berzikir dan ingat Allah dalam kesendiriannya. Dia lebih suka memilih menjadi prajurit bayangan yang rela berkorban namun tidak diketahui dan menjadi pejuang tidak dikenal. Dia lebih suka menjadi bagian dari suatu jamaah layaknya akar pohon yang menjadi penopang dan saluran kehidupan bagi si pohon, tapi tidak terlihat mata karena tersembunyi di dalam tanah. Atau seperti fondasi bangunan. Tanpa fondasi, dinding tidak akan berdiri, atap tidak bisa dijadikan tempat berteduh dan bangunan tidak bisa ditegakkan. Tapi ia tetap tidak terlihat, meskipun bangunan yang menjulang tinggi di atasnya dibangun megah. Ciri yang keenam yaitu keberhasilan dan kegagalan baginya sama saja. Ikhlas adalah motivasi yang kuat agar amal kita tetap berlanjut, tidak usang karena kepanasan dan tidak luntur karena kehujanan, tidak tertipu karena pujian dan tidak frustasi karena kegagalan atau kekalahan, terus bergerak ke arah tujuan yang paling puncak dari cita-cita. Melihat sesuatu yang paling indah di balik setiap amal, selalu mampu menghadirkan sang Kholik yang tak pernah salah dalam menilai. Orang ikhlas itu pandangannya selalu tertuju pada cita-cita agung, yakni bagaimana ia bisa mempersembahkan ketaatan dan ketundukan yang terbaik untuk Allah dalam rangka meraih pahala surga dan agar Allah ridho terhadapnya. Bagi orang yang ikhlas, hasil bukanlah segalanya. Yang terpenting baginya adalah proses bagaimana mendapatkan pahala dan kerelaan Allah. Berhasil atau gagal itu adalah urusan kehendak Allah. Ia hanya sebatas menjalankan perintahnya. Karena itu, jika suatu ketika orang yang ikhlas mengalami kegagalan, ia tidak akan berubah menjadi putus asa, berprasangka negatif terhadap Allah. Ia tetap rela dengan segala ketentuan dan ketetapan Allah. Ia akan tetap senang dan bahagia karena apa yang diinginkannya telah berhasil dicapainya, yakni proses menuju keridhaan Allah. Baginya tidak ada yang sia-sia dari amalnya. Allah tetap akan menilai dan mengganjar jerih payahnya. Ia yakin benar bahwa apa yang diniatkan dengan baik lalu terjadi atau tidak yang ia niatkan itu, semuanya pasti telah dilihat dan dinilai oleh Allah. Ciri yang ketujuh, tetap dalam pendiriannya dan tidak berubah. Ciri lain dari orang yang ikhlas adalah tetap istiqomah dan tidak berubah dengan sikapnya. Dalam segala keadaan dan kondisi, ia tetap taat dan patuh pada Allah. Ketika mendapatkan nikmatan dan kesenangan, ia mampu bersyukur dan beribadah dengan semangat. Begitupun saat mengalami kesusahan atau ditimpa musibah, ia mampu rela, ibadahnya tetap terjaga dan berkualitas. Sesungguhnya keikhlasan sejati adalah ketundukan dan penyerahan total kepada Allah tanpa bersyarat. Keikhlasan itu tercermin dalam sikap ridho terhadap semua ketentuan Allah. Seseorang yang ridho kepada ketentuan Allah tetapi hanya bersyukur dan berserah diri kepadanya dalam kondisi tertentu saja, tidak dapat dikatakan berserah diri jika ia menjadi pemberontak dan tidak patuh saat kondisinya berubah. Sebagai contoh, orang yang memiliki hubungan bisnis yang baik dan mendapatkan sejumlah uang, dia seringkali mengatakan bahwa Allah lah yang mengizinkan kondisi kekayaan dan keberuntungannya. Tapi saat segalanya memburuk, ia tiba-tiba berbalik dan melupakan kepatuhannya kepada Allah. Sifatnya tiba-tiba berubah dan ia mulai mengeluh terus-menerus dan mengatakan bahwa ia adalah orang yang baik, bahwa ia tidak seharusnya mendapat musibah, dan ia tidak mengerti sama sekali mengapa segalanya terjadi demikian buruk. Ia bahkan melewati batas dan mulai menyalahkan Allah dengan melupakan bahwa takdir selalu berjalan sesuai dengan apa yang terbaik. Ia mungkin saja bertanya-tanya pada dirinya akan pertanyaan yang tidak ada hubungannya seperti, mengapa segala sesuatunya berjalan seperti ini? Mengapa semua ini terjadi pada saya? Ya, keikhlasan juga tercermin dari kestabilan semangat dan motivasi kerja. Ikhlas dapat diukur dari kuat lemahnya amal atau kerja saat kita ditempatkan pada posisi yang tidak penting, kita diturunkan kedudukannya, atau dipecat dari jabatan. Misalnya, jika seseorang diberi amanah untuk menduduki jabatan atau kedudukan penting dalam dakwah, kemudian karena suatu hal, ia ditempatkan pada posisi yang lebih rendah, maka penempatan jabatan itu dapat diterimanya dengan ikhlas. Ia tidak berubah menjadi kendor dan hilang semangat. Baginya semua masalah ini sama saja. Bahkan jika ia ditentukan untuk menduduki suatu jabatan atau diserahi suatu tanggung jawab, lalu ia mengetahui bahwa ada orang lain yang lebih pantas darinya dan lebih mampu melakukannya, maka saat itu juga ia bersedia meninggalkan tanggung jawab tersebut dan menyerahkannya kepada orang yang lebih mampu.
Hati orang yang ikhlas tidak dikuasai kesenangan untuk tampil, menguasai barisan, dan menduduki jabatan strategis dalam kepemimpinannya. Tapi dia lebih mementingkan kemaslahatan bersama karena takut ada kewajiban dan tuntutan kepemimpinan yang dia lewatkan. Bagi orang yang ikhlas, reward dan punishment tidak akan mengubah fokus kerja seseorang. Dari kerja untuk menaati Allah dan Rasulullah beralih kepada kerja untuk mendapatkan pujian dan menghindari hukuman. Dari kerja untuk meraih pahala Allah beralih pada kerja untuk mendapatkan keuntungan duniawi. Seringkali kita hanya bekerja untuk menghindari blacklist. Kalau tidak kerja nanti dianggap bermasalah. Kalau tidak memimpin kelompok termasuk dalam daftar orang yang kurang produktif. Kalau tidak hadir rapat nanti dianggap memberontak. Sesungguhnya semuanya untuk Allah, bukan untuk jabatan, kedudukan, uang, atau pimpinan. Dikisahkan ketika Khalid bin Walid sedang memimpin satu peperangan dan kemenangan sudah hampir diperoleh, tiba-tiba datang surat pemecatan dari Khalifah Umar bin Khattab kepadanya tanpa menyebutkan alasannya. Panglima perang harus diserahkan kepada salah seorang anak buahnya yang jauh lebih junior darinya. Perintah itu diterima Khalid tanpa reserve. Kini ia menjadi prajurit biasa, namun semangat juangnya tidak berkurang sedikit pun. Usai peperangan yang dimenangkan oleh kaum muslimin, salah seorang bertanya kepadanya, "Kenapa semangat juang Anda tidak kendor setelah jabatan Anda sebagai panglima perang diserahkan kepada anak buah Anda?" Dengan enteng Khalid bin Walid menjawab, "Saya berjuang bukan karena Umar, tapi karena Allah." Begitu ikhlasnya Khalid bin Walid. Ingatlah, jika ternyata sikap dan perbuatan kita menjadi berubah, motivasi kerja dan perjuangan menjadi berkurang, itu bertanda bahwa kita belum bisa ikhlas dengan sebenarnya. Kerja kita masih bergantung pada keuntungan duniawi. Ya, ciri yang ke-8 yaitu sama antara lahir dan batinnya. Ciri khusus dari orang yang ikhlas adalah sama antara kondisi batinnya dengan lahirnya. Huzaifah al-Mar'ashi berkata, ikhlas adalah ketika perbuatan seorang hamba sama dalam lahir maupun batinnya. Mudahnya, orang yang ikhlas adalah orang yang apa adanya, tidak berpura-pura, tidak pelin-pelan, tidak ada yang berbeda antara kemauan hatinya dengan perilakunya. Jika ia berkata A, berarti hatinya juga A, dan jika ia mengatakan B, maka hatinya juga B. Misalnya ketika ia bersedekah dan berkata kepada penerimanya, "Saya memberi ini ikhlas lillahi ta'ala," maka ia tidak sedang berpura-pura dengan kata-katanya, dan kata yang keluar dari mulutnya itu memang berasal dalam lubuk hatinya. Dan yang mengetahui dari semua keadaan ini adalah diri kita sendiri. Kita bisa mengoreksi pada diri kita, apakah kita telah benar antara omongan dan tindakan, antara kata-kata dengan perbuatan. Jika kesamaan antara lahir dan batin merupakan ciri orang yang ikhlas, maka kebalikannya adalah orang munafik yang tidak sama antara lahiriahnya dan batiniahnya. Al-Quran dengan jelas menerangkan sifat orang-orang beriman yang ikhlas dan sifat orang-orang munafik, membuka kedok dan kebusukan orang-orang munafik dengan berbagai macam cirinya. Di antaranya adalah firman Allah, orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir tidak akan meminta izin kepadamu untuk tidak ikut berjihad dengan harta dan diri mereka. Dan Allah mengetahui orang-orang yang bertakwa. Sesungguhnya yang akan meminta izin kepadamu hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, dan hati mereka ragu-ragu, karena itu mereka selalu bimbang dalam keraguan-raguannya. Ciri yang ke-9 yaitu suka jika mendengar orang lain mendapat nikmat. Nah, di antara tanda keikhlasan seseorang adalah ia senang jika mendengar orang lain mendapatkan nikmat, walaupun ia sendiri tidak mendapatkan atau bisa ikut merasakannya. Ia selalu suka dan ikhlas jika ada orang lain yang mendapatkan nikmat atau keistimewaan tertentu. Ia senang dan bahagia ketika melihat ada orang yang berbuat taat kepada Tuhannya. Mengapa? Karena orang yang ikhlas selalu menyukai perbuatan Allah. Ia mampu rela terhadap segala kehendak dan keputusan Allah. Apapun yang dilihat dan disaksikannya dari perbuatan Allah adalah baik, indah, dan penuh hikmah. Keikhlasan yang demikian ini sebagaimana tergambar dalam ungkapan sahabat Ibnu Abbas, "Bila aku mendengar berita tentang hujan yang turun di suatu daerah, maka aku akan bergembira, meskipun aku di daerah itu tak mempunyai binatang ternak atau padang rumput. Bila aku membaca sesuatu ayat dari kitabullah, maka aku ingin agar kaum muslimin semua memahami ayat itu seperti apa yang aku ketahui." Orang seperti Ibnu Abbas tak pernah memikirkan apa yang ia peroleh dari kebaikan yang ia lakukan. Ia cukup merasa bahagia hanya dengan mendengar informasi kebaikan yang mungkin tidak terkait langsung dengan kepentingannya. Orang yang ikhlas tidak pernah keberatan dengan keberadaan orang lain yang lebih pandai, lebih soleh, lebih bermutu darinya. Meski menurut pandangan manusia, ia akan tersaingi dengan keberadaan orang yang melebihi dirinya.
Namun orang yang ikhlas beramal bukan untuk mencari popularitas. Baginya yang terpenting adalah maju bersama demi kepentingan bersama. Seorang mukhlis tidak pernah merasa terganggu, terganjal, dengki, ataupun gelisah melihat ada orang lain yang diberi ilmu dan kepandaian yang melebihi dirinya. Justru ia merasa bahagia karena ia punya teman yang bisa membantunya untuk diajak bekerja sama. Adanya sikap iri dan dengki, saling menyalahkan dan berebut pengaruh, saling membenci dan berbagai sifat tercela lainnya itu disebabkan karena ketidakikhlasan hati kita. Ciri yang ke-10, tidak mengungkit-ungkit atau menyebut-nyebut amalnya. Jika kita mau meneliti lebih dalam, ternyata banyak dari kita yang belum bisa ikhlas sepenuhnya ketika beramal. Ada seseorang yang hendak menitipkan jariah di masjid, pondok pesantren, rumah sakit, atau tempat-tempat kemaslahatan umat lainnya. Ketika ia memberikan sedekahnya kepada panitia masjid misalnya, barangkali ia berkata, "Saya ikhlas memberikan jariah ini." Namun di belakang ternyata ia selalu memantau, menyelidiki, dan mengintai kalau saja amal itu tidak digunakan sebagaimana mestinya. Di belakang ia suka menyebut-nyebut sedekahnya agar jariah itu tidak dilupakan orang, dan kalaupun perlu, ia menuliskan namanya di bangunan masjid itu. Seakan ia tidak rela jika sedekahnya itu tidak disebut dan diingat orang lain. Jika kita memang ikhlas lillahi ta'ala, tentu kita tidak akan peduli dan mengingat lagi amal kita. Apabila kita telah memberikannya kepada orang yang dapat dipercaya, tidak perlulah kita menyelidiki atau menelitinya. Bagaimana pentasarufannya dan digunakan untuk apa saja, apakah uang itu dipakai untuk bangunan masjid, apa untuk panitia yang mengerjakan bangunan, apa justru digunakan untuk keperluan masjid lainnya. Itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah kita telah beramal dan melakukan niat yang benar. Allah Maha Tahu segalanya. Jika kita ikhlas, maka Allah sanggup memberikan pahala yang tiada terkira dan terbatas. Jika Allah saja bersedia memberikan pahala terhadap niat kita, lalu apa susahnya Allah memberikan pahala yang besar terhadap amal kita? Ciri yang ke-11, ringan dan nikmat dalam beramal. Keikhlasan adalah buah keyakinan yang mendalam dari seorang hamba Allah, sehingga perbuatan apapun yang disukai oleh Allah dan dapat membuatnya bertambah dekat dengan Allah akan menjadi program kesehariannya. Semua dilakukan dengan ringan, enjoy, nikmat, dan penuh semangat. Dalam mensifati orang-orang mukmin yang ikhlas, Allah berfirman, mereka itu bersegera untuk mendapat kebaikan-kebaikan, dan merekalah orang-orang yang segera memperolehnya. Mereka adalah orang yang bersegera ketika diajak berbuat ketaatan, karena mereka ikhlas dalam menjalaninya. Mereka sangat menginginkan dan merindukan pahala dari Allah. Karenanya mereka menjadi sangat ringan, senang, dan mampu menikmati segala aktivitas ketaatan mereka. Ketika mendengar panggilan azan berkumandang, hati mereka menjadi berbunga-bunga dan bahagia. Kemudian Allah mensifati orang-orang munafik yang suka berbuat riya sebagai orang yang malas berbuat ibadah dan ketaatan. Al-Quran memfirmankan, dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud riya dengan sholat di hadapan manusia, dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali. Ciri yang terakhir yaitu tidak fanatik golongan. Seorang muslim yang ikhlas sangat sadar bahwa tujuan dari perjuangan hidupnya adalah untuk Allah, maka yang akan dibela pun adalah kepentingan yang diridhoi oleh Allah. Tidak tergantung pada keinginan dan kepentingan pribadinya. Selama apa yang diperjuangkan adalah untuk membela agama Islam, maka ia pun akan turut membela. Selama apa yang dilakukan adalah diridhoi Allah, maka ia akan mendukung dan membantunya. Seorang yang ikhlas tidak akan membeda-bedakan teman. Tegur sapanya tidak akan terbatas pada orang tertentu. Senyumnya tidak akan terbatas pada yang dikenalnya saja, dan pintunya selalu terbuka untuk siapa saja. Nah, teman-teman, itulah ke-12 tanda-tanda atau ciri-ciri seseorang jika ia telah ikhlas dalam beramal. Ya, 12 ciri ini seyogyanya kita jadikan panduan untuk menentukan apakah amal kita telah ikhlas atau belum. Karena sebaik-baiknya manusia adalah introspeksi terhadap dirinya sendiri. 12 ciri ini adalah 12 ciri yang tidak perlu kita lihat pada diri orang lain. Cukup kita lihat pada diri kita sendiri, apakah kita sudah ikhlas atau belum. Jika kita belum ikhlas, maka masih ada kesempatan untuk bisa belajar untuk ikhlas. Karena seyogyanya ikhlas ini adalah sebuah karakter yang harus kita tempa setiap hari.
Tidak ada orang yang ikhlas semerta-merta langsung ikhlas. Semuanya melalui proses dan keistiqomahan dalam menjalankannya. Semoga kita semua termasuk ke dalam orang-orang yang dapat berbuat ikhlas ya teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih banyak sudah menemani aku sampai akhir video ini. Aku berharap apa yang aku bagikan tadi bisa memberikan kalian insight baru atau sedikit bahan untuk direnungkan. Karena tentunya setiap orang pasti punya sudut pandangnya masing-masing. Kalau menurut kamu video ini bermanfaat, jangan lupa klik subscribe dan share juga ke teman-temanmu agar mereka bisa mendapatkan insight yang sama. Dan kalau kamu punya pendapat yang sama atau mungkin pandangan yang berbeda, tuliskan aja di kolom komentar ya, biar teman-teman yang lain juga bisa ikut membaca komentarmu dan kita bisa saling belajar. See you on the next video. Bye-bye.